together against oppression, holding hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim Hamdi, wali dari Ananda Umar Sakif Al-Barra. Tanggapan kami sebagai orang tua ketika anak-anak dipaksa untuk belajar di rumah via daring, ada banyak keluhan dan banyak kekurangan di pola belajar seperti ini. Yang pertama, godaan untuk bermain dengan kawan tetangganya ini lebih kuat daripada untuk belajar. Kemudian yang kedua, karena anak saya itu kalau belajar harus didampingi orang tuanya, damping abinya utamanya, sehingga harus menunggu saya ketika pulang kerja baru memulai belajar. Yang ketiga, lingkungan yang tentu tidak mendukung, berbeda dengan lingkungan sekolah yang mendukung untuk semangat belajar, tapi karena di rumah lingkungan bermain itu lebih dominan daripada lingkungan belajar. Selama COVID ada beberapa perkembangan anak. Sebenarnya itu trik saya aja. Jadi ada beberapa yang memang saya buat jadwal misal pagi dia harus membantu orang tua seperti apa, menyapu atau apa, kemudian dia harus hafalan atau murojaah walaupun hanya satu ayat. Biasanya saya membuat checklist untuk anak saya. Yang pertama checklistnya ini. Biasanya dia hobinya adalah nonton TV. Sebelum itu dilakukan, saya tidak boleh menonton TV sebelum dia melakukan apa yang saya buat itu. Misalkan pagi harus sholat subuh, kemudian membantu orang tua seperti menyapu halaman. Walaupun sebenarnya menyapu halamannya nggak terlalu bersih, tapi memang saya wajibkan itu. Kemudian sholat duha, setelah sholat duha hafalan saya pantau dia walaupun satu ayat, murojaah juga, baru diperbolehkan dia menonton televisi. Banyak kegiatan rumah, cuman ada sedikit kendala kaitannya dengan controlling kita untuk evaluasi hasil kegiatan selama di rumah. Biasanya kalau kita, alhamdulillah sih memang kalau anak-anak tetap jalan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari para guru. Untuk kegiatan daring anak-anak tetap jalan. Hanya yang sebagai kami wali murid yang tidak bisa untuk menilai adalah kaitannya dengan hasil. Jadi kalau biasanya anak-anak mungkin kegiatan belajar mengajarnya di sekolah langsung bisa ada evaluasi. Kalau ini kami wali murid tidak bisa. Ini mungkin salah satu kami yang tidak bisa menilai sampai di mana hasil dari kegiatan dari itu sendiri. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh teman-teman guru selaku penyelenggara pendidikan, menyiapkan sebagaimana mestinya, baik materi pembelajaran dan lain sebagainya. Apalagi dengan COVID-19 ini, setidaknya kita menyiapkan segala sesuatu, persiapan pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini. Jangan sampai kita menyepelekan, tidak memperhatikan apa yang menjadi sebuah fungsi pemerintah, dan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sekolah-sekolah yang sekarang mungkin di bulan Juli atau mungkin bulan Agustus akan memulai. Terakhir, ketika nanti memang pemerintah belum menginstruksikan untuk masuk secara formal pembelajaran di sekolah, setidaknya memang guru atau pelaku pendidikan, penyelenggara pendidikan dituntut untuk mempersiapkan pembelajaran melalui sosial media, mungkin dengan berbagai macam alat komunikasi yang dimiliki. Kami pihak sekolah sudah mempersiapkan berbagai hal
Terutama kami sudah membentuk tim gugus tugas yang kemarin itu juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait dengan gugus tugas yang insya Allah akan ditugaskan di MI Muhammadiyah Hadi Mulyo Metro ini. Kemudian kami juga dalam rangka untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, kami di sekolah sudah menyiapkan satu alat-alat yang digunakan sebagai bahan untuk memutus mata rantai COVID-19. Dan di masa COVID ini nanti sebelum masuk sekolah kita juga sudah menyiapkan media-media pembelajaran yang digunakan untuk daring. Kita juga sudah melakukan rekaman untuk anak-anak dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan ini juga nanti berjalan dengan baik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendala yang dihadapi kami selaku Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran di rumah tentunya banyak, masih adanya siswa-siswi yang belum mempunyai kartu aktif dan jeleknya atau buruknya sinyal ketika berada di rumah atau ketika di waktu kerja. Media yang sudah saya siapkan tentunya media pembelajaran berbasis IT, yaitu PowerPoint maupun video-video tentang proses pembelajaran. Ada lagi tentang perangkat pembelajaran juga ya, disiapkan juga untuk menyambut proses pembelajaran yang akan datang di era informal. Ya, menurut Ibu ya, pembelajaran daring itu harus kita laksanakan karena memang keadaan kita harus seperti itu untuk saling menjaga supaya kita semua terhindar dari wabah yang sedang terjangkit di negara kita. Dan pembelajaran daring itu terlaksana bukan hanya siswa saja yang merasa kesulitan, tetapi guru pun begitu. Ya, jadi guru itu harus pandai-pandai menyikapi atau mencari cara bagaimana anak itu tidak merasa bosan untuk belajar dengan cara jarak jauh seperti yang kita laksanakan dalam pembelajaran daring tersebut. Adapun untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran baru ini, kami semua guru sudah mempersiapkan yang harus melaksanakan pembelajaran secara langsung. Insya Allah kami semua sudah siap. Dan adapun kalau kita harus belajar secara daring, kita pun insya Allah sudah siap dengan membuat video-video pembelajaran. Sudah dengar kan teman-teman? Tunggu ya informasi selanjutnya dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MIM Hadi Mulyo Metro Islamic Character School.